Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktek. Kita bahas mengenai aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama kali kita bahas adalah depresiasi atau penyusutan, yaitu pengalokasian harga perolehan aktiva tetap secara sistematis menjadi biaya di setiap periode akuntansi. Sebab-sebab depresiasi ini karena faktor fisik, juga karena faktor fungsional atau ekonomis. Nah, faktor yang menentukan biaya depresiasi adalah yang pertama adalah harga perolehan, yaitu seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Kemudian nilai sisa ini setelah sekian lama dilakukan atau digunakan, kemudian misalnya umurnya ada 5 tahun, nah 5 tahun kemudian andaikan dijual nilainya berapa, nilai sisa. Kemudian taksiran umur kegunaan, ini seperti yang tadi ya, bisa juga kuantitas hasil atau jam jasa. Oke, nah untuk metode perhitungannya, yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode jam jasa. Yang ketiga adalah metode hasil produksi. Nah, ketiganya ini rumusnya sama, yaitu depresiasi per tahun sama dengan yang didepresiasi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan N. Kalau menggunakan metode garis lurus, N-nya adalah tahun. Kalau menggunakan jam jasa, berarti N-nya adalah perkiraan jam jasa. Dan apabila menggunakan hasil produksi, maka N-nya adalah perkiraan hasil produksi. Nah, yang keempat, ini adalah metode beban berkurang atau reducing charge method. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah jumlah angka tahun, ini rumusnya. Depresiasi per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa kali bagian pengurang. Karena di sini ada jumlah angka tahun. Oke. Kemudian saldo menurun yang kedua ya. Di sini rumusnya tarif depresiasi sama dengan 1 per akar pangkat N kali nilai sisa per harga perolehan. Next. Double declining balance method. Namanya double berarti tarifnya 2 kali tarif depresiasi dengan metode garis lurus. Dan yang keempat adalah metode tarif kelompok atau gabungan. Di sini untuk digunakan metode garis lurus untuk kelompok aktiva tetap sekaligus. Jadi ada aktiva A, B, C, D, kemudian di sini digunakan masing-masing dihitung depresiasi aktiva tersebut masing-masing, baru kemudian ditambahkan. Oke, Mas. Kita masuk ke Excel-nya. Kita sudah sampai ke Excel-nya. Ini terlalu besar ya. Nah, ini terlalu besar. Oke. Untuk contoh soalnya tentang depresiasi adalah PT Silau membeli 1 unit kendaraan pada tanggal 16 Mei 2020 senilai 214 juta. Taksiran nilai sisa 10 juta dan dapat digunakan selama 5 tahun. Nah, biaya yang terkait dengan pembelian seperti ini ada diskon, kemudian BBM ini adalah biaya balik nama kendaraan bermotor ya. Kemudian biaya lain-lain 1 juta. Oke, untuk metode perhitungan depresiasi tadi sudah ya di sini. Nah, untuk perhitungan yang ini berarti kita bisa menggunakan metode garis lurus, kemudian metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, dan metode
declining balance method. Kalau di bawahnya ini nggak bisa karena taruh kelompok ya. Di sini hanya cuma 1 unit, jadi tidak ada kelompok-kelompoknya. Oke, sekarang kita buat yang pertama pasti adalah harga perolehan ya. Di sini kita hitung dulu harga perolehan. Harga perolehan ini adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk memperoleh aktivitas tersebut. Mungkin sudah jelas dari sini ya. Oke. Selanjutnya, berapakah harga perolehannya? Ini ada apa sih namanya, nilai atau harganya? Harga yang ada di price list-nya. Ya. Nah, seperti ini ya. Harganya ada berapa? 214 juta. Nah, belum dipakai. Oke. Saya buat semuanya format cell. Karena kalau nolnya panjang susah juga. Kenapa tidak mau? Kita tunggu, lupa tadi ya, belum saya setting. Oke, kita setting di sini dulu. Flowing. Kita tunggu deh. Nambah, tapi kenapa lama sekali? Oke, kita ulangi mungkin ya. Terlalu besar mungkin ya. Mungkin aja. Format cell, oh ya lebih cepat. Kemudian ini use separator. Oke. Ini harganya, kemudian ada BBNKB. Nah, BBNKB. Biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini 3 juta. Kemudian di sini ada biaya lain-lain. Di sini ada 1 juta. Oke, ini harga ada lagi apa tadi? Diskon ya, tadi yang belum kita munculkan diskon. Oke. Saya input aja di sini diskon. Nah, diskonnya ada 10 juta. Ini 10 juta. Berarti harga perolehannya ini saya copy di sini ya. Mau. Oke, ini harga perolehannya. Berarti ini semuanya kita hitung langsung ya. Sama dengan kita keluarkan, kita keluarkan uang 214. Dapat diskon, pengeluaran kita berkurang. Kemudian di sini ada biaya balik nama, berarti pengeluaran kita bertambah. Nah, bertambah ya. Ini kemudian ada biaya lain-lain, pengeluaran kita bertambah lagi. Nah, inilah harga perolehannya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya apa kita menggunakan metode garis lurus. Kalau menggunakan metode jam biasa, berarti tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita belum tahu berapa perkiraan jam biasa. Jadi selama 5 tahun tadi, mesin tersebut bisa menghasilkan berapa jam biasa. Oke, kalau menggunakan metode produksi juga sama, karena kita belum tahu perkiraan hasil produksi selama 5 tahun. Oke, sekarang kita yang bisa saja dulu. Tadi harga perolehan apa namanya sudah kita hitung. Ya, sekarang kita metode garis lurus. Oke, ini sengaja saya bahas semuanya biar apa namanya biar nanti jelas. Ya. Metode garis lurus. Metode garis lurus ini rumusnya ya, harga perolehan dibagi dengan nilai sisa dibagi dengan N. Harga perolehannya ini sudah diketahui. Kemudian apalagi di sini nilai sisa. Nilai sisanya ada berapa di sini? Nilai sisanya 10 juta. Kemudian N-nya di sini 5 tahun. N sama dengan 5 tahun. Ya, berarti di sini depresiasi per tahun ya. Depresiasi per tahun ini sama dengan berapa? Kita hitung langsung saja, sama dengan di sini harga perolehan ya, dikurangi dengan nilai sisanya 10 juta.
Oke, kurung tutup dibagi dengan 5. Ini N-nya. Oke, enter. Jadi ada 39.600.000 rupiah. Nah, sekarang kita buat tabel. Bagaimana dengan tabel dengan metode garis lurus? Oke, mungkin ini saya geser saja ya. Ini tabelnya. Jadi yang pertama adalah tahun. Oke, mungkin ini saya kasih insert sedikit ya. Ini tabelnya. Nah, ini tahun. Kita singkat saja, tahun. Kemudian di sini ada tahun keberapa. Di sini ada depresiasi per tahun. Di sini ya. Tinggal usah sampai sama dengan. Kemudian di sini ada akumulasi depresiasi. Oke. Kemudian di sini ada nilai buku. Kalau Anda ingin tahu berapakah total akumulasi depresiasi untuk mengetahui yang ada di neraca, berarti kalau di dalam neraca gitu yang akan muncul adalah keaktifan tetapnya berapa nilainya, kemudian total akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi yang muncul di neraca itu adalah totalnya. Ini ya. Total akumulasi depresiasi. Kayaknya gede amat deh. AKM, depresiasi saya singkat saja ya. Oke, kemudian di sini kita lebarkan lagi. Kemudian ada yang namanya book value atau nilai buku. Oke, nilai buku. Oke, sekarang ini sudah jadi. Kita buat format cell. Oke. Oke, selanjutnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, tambah 1 lagi. Oke. Selesai. Nah, di sini tahun yang ke-0 artinya pada saat kita beli. Oke. Oke. Ini tabelnya di sini. Nah, di sini ada 1, 2, tahun ke-3, akhir tahun ke-4, akhir tahun ke-5. Ini ya, ada yang namanya akhir tahun ke-berapa. Oke, sekarang di sini ada total akumulasi depresiasinya. Berarti kita buat seperti ini. Oke. Oke, next center ya. Kemudian kita untuk nilai bukunya ini cuma 1. Nah, oke. Sekarang kita hitung depresiasinya. Depresiasi per tahun ini kan sama dengan 39.600 ya. 39.600 ribu. Ini juga belum. Saya buat yang ada titiknya. Nah, udah ya. Ini ada 39.600 ya, karena di sini garis lurus berarti sama ini. Oke. Nah, akumulasi depresiasi otomatis sama. Kita copy sini saja. Oke. Kemudian total akumulasi depresiasi ini tinggal ditambahkan saja sama dengan ini 39.600, ini ditambah ini. Oke. Kemudian ini sama dengan ini 79 ya, ditambah dengan akumulasi depresiasi di sini. Hingga demikian seterusnya kita kopas ini sama ya. Nah, sekarang nilai bukunya tadinya adalah harga perolehan, jadi 208 juta. Oke ya. Nah, sekarang nilai buku yang ada di sini sama dengan ini, nilai buku dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun pertama. Inilah nilai buku akhir tahun pertama. Demikian seterusnya. Kita kopas ke sini. Nah, di sini hingga akan terjadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah sama dengan nilai sisanya. Kalau kita ingin tahu berapa total akumulasi depresiasi di akhir tahun kelima, jadi kita tinggal jumlahkan saja.
Kok total di sini salah ya? Saya taruhnya salah. Ini akumulasi depresiasi. Oke, saya matchnya kita hilangkan ini ya, totalnya sama dengan sum dari sini. Di sini ya. Jadi ada 198. Harusnya, mungkin saya salah. Saya ulangi saja. Sum dari sini. Nah, sebentar. Ini kenapa beda? Oke. Oke, kita hitung ulang. Ini salahnya apa? Ini akumulasi depresiasi ada di sini. Oke. Baru kemudian ini kita kopas ke bawah. Ini ya, 198, 198 berarti sama. Oke. Ini nilai bukunya sama dengan 10 juta di akhir tahun yang kelima. Nilai buku di akhir tahun pertama 168 dari mana? Dari 208 dikurang dengan akumulasinya. Kalau di akhir tahun yang kedua berarti ini nilai bukunya dikurangi dengan apa namanya dapatnya dari nilai buku yang di sini ya, yang nilai buku bukan nilai buku ya, nilai aktiva yang tercantum di dalam neraca akhir itu adalah sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasinya. Jadi akumulasi yang ada di neraca itu adalah totalnya. Jadi kalau di akhir tahun berapa? Akhir tahun pertama berarti tetap 208 dikurangi 39.600. Nah, akhir tahun yang kedua berarti 208 juta dikurang 79.200. Itulah nilai bukunya. Kalau kita ingin mengetahui semuanya. Oke, tadi metode garis lurus sudah. Kemudian di sini ada metode beban berkurang, jumlah angka tahun. Oke, jumlah angka tahun. Bagaimana kalau dengan menggunakan jumlah angka tahun? Ini kan rumusnya ya. Ini dengan menggunakan jumlah angka tahun. Oke. Untuk jumlah angka tahun, di sini rumusnya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa kali bagian pengurang. Oke, berarti saya kopas di sini dulu. Sekalian ya, langsung di tabelnya. Kita kerjakan di sini. Ini ya, kemudian ini karena di sini ada apa sih namanya tadi, ada yang harus kita tambahkan yaitu bebannya, apa namanya, bobotnya. Kita geser seperti ini ya. Kita kopas saja. Ini kerjaan melalui simbol. Nah, seperti ini. Nah, ini kita apa sih namanya, beban atau bobot ya. Nah, bobot dari tahun, maksudnya bobot ini adalah bobot dari tahun. Oke, sekarang yang ini yang harus kita jumlahkan. Nah, kita lihat tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya sama dengan sum dari sini sampai ke bawah. Nah, ya. Nah, untuk bobotnya ini sama dengan dibalik ya. Kalau di pertama, di tahun yang pertama berarti 5 dibagi dengan 15. Nah, seperti ini. Kenapa 0? Ya. Oke. Kenapa 0? Karena tadi kita menggunakan format sel yang di sini numbernya 0 ya. Harusnya lebih dari begini. Taruhlah kita pakai seperti ini ya. Nah, kalau di tengah. Nih, jadi 0,33. Ini adalah bobotnya. Jadi sebesar 5/15. Di sini berarti sama dengan 4/15. Oke. Kemudian di sini berarti 3/15. Kemudian di sini ada 2/15. Sedangkan yang terakhir adalah 1/15. Oke, jadi kalau dijumlahkan sama dengan sum ya, dari sini ke sini sama dengan 1 atau 100%, atau juga apa sih namanya, kita buat
15/15. Oke. Sekarang depresiasinya berarti di sini kan berubah total. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan nilai bukunya? Nilai bukunya tetap di sini 208. Nah, yang beda adalah depresiasinya. Berarti ini sama dengan karena kita lihat di rumusnya adalah dikalikan bagian pengurang ya. Di sini harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, berarti di sini harga perolehannya di sini 208 nih ya. Kemudian dikurangi dengan nilai sisanya 10 juta. Oke. Kemudian dikali dengan bobotnya di sini. Enter. Oke. Kita kompas ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oh, tidak bisa kopas berarti ya. Jadi kita mau nggak mau ngitung satu-satu ya. Oke, di sini harga perolehan ini 208 juta. Oke, ini coba kita hitung seperti ini, dikurangi dengan 10 juta. Oke, dikali dengan sini bobotnya. Nah, ini kayaknya nampaknya kalau sudah dibuat seperti ini bisa. Karena tadi kan kita tidak sama dengan, nah ternyata bisa. Nah, berarti di sini akumulasi depresiasinya ini sama. Karena di adjustment-nya itu kan depresiasi pada akumulasi depresiasi. Y terlalu besar. Saya ulangi dia. Mungkin kita menggunakan copy paste. Nah, seperti ini. Tadi saya salah ya. Oke. Sekarang, berapakah total akumulasi depresiasi? Sama dengan ini di tahun pertama belum ada yang ditambahkan ya. Ini sama dengan total akumulasi yang ada di sini ditambah dengan akumulasi depresiasi tahun yang kedua, akhir tahun kedua. Oke, dan seterusnya kita kotak. Nah, seperti ini ya. Jadi ketemunya sama 198. Oke. Nah, sekarang nilai bukunya sama dengan nilai buku awal dikurang dengan akumulasi depresiasi. Oke, dan seterusnya kita kotak ke bawah. Oke. Nggak keikut. Nah, seperti ini. Hingga di sini nilai buku akhir di tahun kelima ada 10 juta. Ini sama dengan nilai sisanya. Oke. Ini untuk yang metode jumlah angka tahun sudah. Sekarang bagaimana dengan metode saldo menurun ya? Berarti ke bawah ya. Saya copy saja biar kelihatan karena ada rumusnya di sini. Apa namanya? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita menggunakan saldo menurun. Kalau menggunakan saldo menurun, di sini kan ada tarif depresiasi sama dengan 1 min akar pangkat N, ya, akar pangkat N dari NS dan per harga perolehan. Oke, di sini kita tahu dulu ya, N tadi sama dengan 5 ya. N-nya sama dengan 5. Kemudian ini, kemudian di sini ada harga perolehan. Ini tadi berapa tadi? 208 juta. Oke. Kemudian di sini nilai sisa. Ini harga perolehan sama dengan berapa? Di sini nilai sisa sama dengan tadi 10 juta. Nah, ya udah benar. Oke, sekarang kita cari dulu harga perolehan, nilai sisa dibagi dengan harga perolehan ya. Jadi di sini saja ya. Nilai sisa dibagi dengan harga perolehan sama dengan berapa? Ini nilai sisanya tadi 10 juta dibagi dengan harga perolehan 208. 0 kenapa? Oke, kita hitung lagi di format cell-nya. Di number-nya mau pakai berapa angka? Ini pakai 5. Ya, 5. Berarti mendingan 1, 2, 3 saja ya. Nah, seperti ini.
Oke, 0,048. 0,048 ya. Ini adalah nilai sisa dibagi dengan harga perolehan. Nah, sekarang akar pangkat 5 dari nilai sisa dan harga perolehan. Oke, kita hitung dengan menggunakan kalkulator saja. Saya stop dulu share screen-nya ya. Kita share screen untuk yang kalkulator. Oke, mudah-mudahan nampak di sini. Sekarang andaikan bentuknya seperti ini kalkulatornya, Anda pakai view. Ini tadinya bentuknya kan standar. Kita rubah dengan scientific. Nah, berarti sudah melebar seperti ini. Sekarang kita cari yang akar pangkat. Di sini ada akar Y per X ya. Nah, sekarang kita cari dulu X-nya. Di sini 0,048. 0,048 akar pangkat kita berarti di sini pangkatnya berapa? Tadi 5 ya. Sama dengan ini. Jadi 0,554 ya. 554 sekian. Oke, kita stop share dulu. Oke, kita lanjutkan. Akar pangkat berapa tadi? Akar pangkat 0,048 sini ya. Jadi kita melihat yang di sini. Oke, saya buat seperti ini saja ya. Karena kalau untuk nulisnya susah ya. Ini tarif depresiasi langsung saja deh. Oke. Tadi tarif depresiasi ini mana nih? Nah, tarif depresiasi ini tarif ya di sini. Depresiasi per tahun. Oke. Jadi untuk tarif depresiasi per tahun kita bisa hitung sama dengan 1 ini ya, 1 dikurangi dengan berapa tadi yang hitungan dari akar pangkat 5 tadi adalah nggak bisa muncul, berarti harus saya kecilkan dulu biar muncul semua ya. Nah, tarif depresiasi kita geser seperti ini, 1 min 0,54481 sekian. Oke, ini karena nggak bisa dia kan namanya tidak bisa tidak bisa munculkan di sini ya. Berarti nanti akan ada perbedaan karena pembulatan ya. 54481 itu terlalu kecil, udah sampai segini saja ya. Oke, ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kita masih menggunakan ini. Di format cell, di numbernya masih di belakang komanya 0. Ini 1, 2, 3, 4, gimana ini aja. Sampai sini saja. Nah, seperti ini. Baik, ini adalah tarif depresiasi per tahun. Oke. Selanjutnya, kita ambil ini. Tabelnya ya. Oke, tabelnya karena bobot ini kan nggak penting langsung depresiasi per tahun saja ya. Jadi ini kita hilangkan. Delete nanti hilang semua ya. Coba. Ini delete, kemudian delete column. Nah, udah ya. Sekarang yang ini kita hilangkan dulu. Kenapa? Karena ini kan beda ya hasilnya. Nah, kita hilangkan. Nah, sekarang kalau nilai bukunya sama, sekarang depresiasinya sama dengan yang ini tarif ya 0,455 dia dikali dengan nilai buku yang ada di sini. Ini ya. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya ini sama. Kemudian total akumulasi depresiasinya juga sama. Ini. Nah, nilai bukunya sama dengan ini ya, dikurang dengan akumulasi depresiasi setahun.
Oke, kita coba untuk kopas. 5144 benar. Ini belum kenapa di sini 0 karena di sini nggak ada. Oke, ini nggak ada kenapa? Karena di sini satu ini kita buat rumus dulu ya. Ini ditambah dengan akumulasi depresiasi di sini. Oke, ini nilai bukunya belum di-copy. Nah, sudah ya lengkap ya. Ketemunya sama 19. Nah, total akumulasinya yang tadinya salah. Sama dengan ini ditambah dengan yang di sini. Nanti kita copy lagi. Kita coba. Ini harusnya sama. Kalau nggak sama berarti kita masih ada yang salah. Tuh kan? 198. Kenapa ada 17.281 lebih, sedangkan di sini nilai bukunya berkurang. Ya karena tadi kita kan tidak pakai, kita menghitung dengan menggunakan kalkulator dan kita bulatkan ya karena panjang banget ya. Tapi tidak berarti karena cuma 17.281. Oke. Bagaimana kalau dengan menggunakan double declining method sekarang ya? Berarti tadi saldo menurun sudah. Kemudian double declining nah namanya juga double berarti di sini kita geser di sini mesinnya. Nah, oke. Biar kelihatan kita bisa lagi di sini ya. Double declining method itu garis lurus tapi harus kita apa namanya? Kita harus dua kali garis lurus. Sedangkan kita lihat dengan hasil yang metode garis lurus yang ini ya. Ini metode garis lurus ya. Di sini depresiasinya ada 39 ya. Akumulasi depresiasi. Oh, ini ikut kehapus. Ini tadi ikut kehapus ya karena kita pakai kolom. Oke, saya buat lagi deh kalau kayak gitu. Ah, ini gara-gara ini tadi. Oke, berarti kita ngambilnya bukan dari sini aja deh. Depresiasi yang ada di sini. Biar nggak keikut semuanya. Ini tabelnya, tidak kita kopesnya di sini. Nah, ini tabelnya ya. Ini tadi saya ulangi ya. Oke, kita ulangi lagi dulu. Untuk yang saldo menurun dulu deh. Jadi untuk saldo menurun depresiasinya di akhir tahun pertama ini sama dengan apa namanya tarif depresiasinya 0,4552 dikali dengan nilai buku atau harga perolehan awal seperti ini ya. Kemudian akumulasi depresiasinya sama dengan ini. Totalnya ini sama dengan ini. Oke, hingga nilai bukunya sama dengan nilai bukunya kok di situ ya. Oke, di bawahnya. Akhir tahun pertama 208 dikurang akumulasi depresiasi tahun tersebut. Oke. Sekarang untuk depresiasi yang akhir tahun yang kedua berarti sama dengan ini 45 atau kita coba ya. Kita coba seperti tadi saja, copy ke bawah. Nah, oke. Sekarang akumulasi depresiasi kita copy ke bawah. Nggak apa-apa, 0. Kemudian di sini kita copy ke bawah. Nah, keisi semua. Oke. Kemudian yang di sini sama dengan total akumulasi depresiasi ditambah dengan sini di sampingnya. Oke, kita kopas ke bawah. Oke, kita coba jumlahkan akumulasi sum dari sini ya. Oke, pas ya, seperti yang tadi. Selanjutnya kita sebentar, panas sekali hari ini. Oke, ini tadi menggunakan saldo menurun. Bagaimana kalau dengan menggunakan yang lainnya, yaitu double declining balance method. Oke, kita tarik ke bawah. Ini double declining method. Oke.
double declining method. Oke, berarti kita menggunakan tarif, tapi tarifnya ini 2 kali ya, 2 kali dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, tadi yang dengan menggunakan metode garis lurus ini ya, sudah kita hitung seperti ini. Di sini. Ini ya, ada nilai sisa. Nah, depresiasinya sudah kita hitung. Nah, sekarang bagaimana dengan tarif? Nah, ini tarif depresiasi sama dengan 2 kali tarif depresiasi metode garis lurus. Nah, tarif depresiasi metode garis lurus ini kita persenkan ya. Nah, jadi persentasenya bagaimana? Jadi di sini tarif depresiasi metode garis lurus ya. Ini sama dengan ya. Di sini kita taruh di sini saja sama dengan ya. Ini yang per tahun yang di metode garis lurus dibagi dengan nilai bukunya. Nilai bukunya 208 ya. Tadi nilai sisanya ada 10 juta. Nah, seperti ini. Hilang ya. Dibagi sebentar. Oh, ini karena kurang turun. Ya, ini. Hasilnya nanti beda. Enter. Di sini kenapa 0? Karena di sini kita menggunakan di bawah sini, di belakang komanya 0. Kita pakai berapa? Ya, ini karena di sini pas ya. Kita pakai saja 2 angka saja. Jadi ada 20 ya, 0,20 atau 20%. Jadi di sini tarif depresiasi yang 2 kali, tarif depresiasi ini depresiasi dengan double declining method ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan 2 dikali dengan 0,20. Ini kenapa masih seperti ini? Karena sama dengan yang tadi ya, kita menggunakan angkanya 2 saja. Nah, seperti ini. Jadi 0,40. Nah, sekarang kita buat apa namanya? Ini. Tabelnya. Ini tabelnya. Kita buat tabelnya. Ini adalah tabel ya. Tabel depresiasinya. Oke. Ini sama, yang ini kita hilangkan. Nah, sekarang tarif depresiasinya bagaimana? Sama dengan 208. Lalu kita mengambil dari atas saja ya. Sama dengan 0,40 dikali dengan 208. Nah, ini cara kita biar apa namanya? Biar tinggal kopas-kopas. Oke. Totalnya kebetulan sama di sampingnya karena memang baru 1 tahun. Jadi nilai bukunya sama dengan ini dikurangi dengan akumulasi depresiasi ini. Oke. Sedangkan yang di sini kita langsung copy ke bawah. 0 biarkan saja ya. Sekarang nilai bukunya kita copy juga. Nah, seperti ini ya. Ini kita copy juga. Oke. Sekarang ini juga kita copy. Ya, ini total akumulasi. Nanti dicek lagi ini apa yang di sini salahnya di sini ya. Yang di sini akumulasi depresiasinya seperti ini. Dikali kita lihat oke, kemudian yang di sini dulu kali 59 betul ya, berarti yang di sini benar, hingga depresiasi yang terakhir segitu. Kenapa beda? Ini kan saya bilang hanya pembulatan saja ya. Jadi ada 191 tidak berarti ya. Sedangkan di sini ini salahnya di sini.
sama dengan, ini kan belum selesai ya, ditambah dengan akumulasi depresiasi di samping, kemudian kita kopas. Nah, ini 191.825.920. Ini untuk metode depresiasi dengan double declining balance. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana apabila kita menggunakan yang 2 dan 3 ya, metode jam jasa dan hasil produksi. Oke, ini misalnya sama saja ya, kita buat seperti ini, kita taruh di bawahnya ya, depresiasinya. Ini dengan menggunakan jam jasa. Jadi ini karena menggunakan jam jasa, ya berarti kita misalkan ya, misal mesin tersebut, saya tambahkan ya, mesin tersebut dapat diperkirakan dapat digunakan, yang dapat digunakan selama 5 tahun tadi, misalnya ada 10.000 jam. Nih, 10.000 jam. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan depresiasinya? Kita hitung tadi, ini ya, ada nilai sisa seperti ini ya. Jadi untuk M dan nilai sisa, berarti kita menggunakan yang pertama di sini dulu ya, dengan menggunakan metode jam jasa. Nah, seperti ini ya. Kita copy paste tadi. Oke, berarti di sini kalau nggak bisa berarti harga perolehannya tadi sama dengan 208 ya. 208.000 juta. Kemudian di sini N sama dengan tadi 5 tahun ya. Kemudian di sini mesin tersebut diperkirakan digunakan 10 jam. Berarti kita akan tahu depresiasi per jam. Karena kita menggunakan jam jasa. Oke, depresiasi per jamnya itu ada berapa di sini saja. Jadi sama dengan ya yang didepresiasi ini sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa tadi 10 juta ya. Tadi lupa nilai sisanya. Harusnya pakai kurung ya. Nah, seperti ini. Jadi 198 juta. Nah, ini dibagi dengan jamnya. Jamnya berapa tadi? Ada 10.000. 10.000 jam. Apa yang salah? Dibagi, ini harusnya bukan dikali, tapi dibagi. Kalau dikali banyak banget. Nah, ada 19.800 rupiah. Oke, ini adalah depresiasi per jam. Oke, sekarang kita masuk ke tabelnya. Tabelnya berarti karena harus ada jamnya. Berarti kita tambahkan yang ada di sini. Nah, bobot nanti diperkirakan digunakan berapa jam. Oke. Ya, tidak terlalu banyak. Oke, ini pemakaian di akhir tahun. Jadi selama setahun, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini saya delete dulu karena pasti berbeda. Oke, ini saya ngacak saja ya. Di akhir tahun pertama, tadi kan diperkirakan dapat digunakan 10.000 jam. Misalnya di sini 2.000 jam, kemudian di selama tahun yang kedua ini 3.000 jam, kemudian di sini naik lagi misalnya 4.000 ya. Ini kenapa sama dengan? Nah, seperti ini, oke. Biar nggak bingung, ini saya pakai karena jam itu nggak pakai detik ya. Kita bulatkan saja numbernya. Berarti di sini pakai 0. Nah, oke. Jadi ini 4.000, 1, 2, 3. Ya, ini harusnya nggak. Kalaupun nggak harus sampai ke 10.000, ini kan jumlahnya ada 9.000 ya. Misalnya berarti ini lebih ya. Oke, kalau lebih berarti sini 3.000 juga. Nah, misalnya seperti ini. Ini 8.000 terlalu besar. Oke, di sini 2.000. Oke, kemudian di sini 1.000.
atau di sini 1000. Ini saya ngacak saja ya. Kemudian di sini misalnya 1.500. Oke, 15.000 salah. Di sini mungkin 1.500. Oke. Kemudian di sini banyak sekali, ini ada banyak, jadi harusnya di sini 2.000 deh. Ini ya, di sini ada 2.500, 2.500. Ini ya, di sini biar pas, bagaimana di sini 2.000. Nah, diperkirakan sama, berarti ada 19.500. Oke, berarti di sini saya ambil 1.500. Ini mungkin saya anggap dia menggunakan full capacity. Nah, sekarang depresiasinya sama dengan 19.800 dikali dengan ini jamnya. Oke, sekarang kita kopas dulu ya. Nah, oke, kemudian kita copy, taruh di sini. Oke, total akumulasi depresiasi sama dengan ini masih 1 tahun, 2 tahun, berarti ini ditambah dengan kenapa 30? Oh ya, depresiasi per tahun ya, seperti ini. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, untuk nilai buku di akhir tahun pertama sama dengan 208 dikurangi dengan akumulasi di tahun pertama. Demikian seterusnya hingga, nah seperti ini pas ya di sini ya, karena perusahaan menggunakan full capacity. Tapi andaikan di sini tidak, misalnya di sini ada 2.000 misalnya, berarti di sini nilai bukunya kan berarti lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan full capacity, jadi tidak masalah ya. Kita lihat ini totalnya berapa tahun. Apakah sama? Kalau nggak sama dengan total akumulasinya, berarti ada yang salah kita. Oke, ini sama ya. Sekarang bagaimana apabila dengan menggunakan metode hasil produksi? Oke, ini metode jam data ya. Sekarang bagaimana dengan menggunakan metode hasil produksi? Oke, kalau menggunakan metode ini kita lepas saja di sini ya. Oke, tapi di sini ditambahkan ya, mesin tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk di bawahnya saja untuk memperoleh produksi. Menghasilkan ya, salah ya. Menghasilkan, aduh, kenapa salah mulu ya? Menghasilkan produksi misalnya tadi 1 juta ya. Banyak kan nggak apa-apa. 1 juta untuk 5 tahun. Nah, seperti ini ya. Kita lihat untuk yang sini, kita ambil sama saja untuk metode jam data. Nah, oke, kita copy. Ini yang diketahui ya. Oke. Kemudian tadi nilai sisanya ada 10 juta. Oke, sekarang ini nilai sisa atau residu. Residunya sama dengan berapa tadi? 10 juta. Oke. Nah, sekarang depresiasi bukan per jam, tapi per unit. Ya. Per unit sama dengan berapa? Kita hitung. Jadi sama dengan harga perolehan sini dikurangi dengan nilai sisa. Oke.
Kemudian dibagi dengan tadi 10.000 unit. 10.000, 1 juta ya. Nah, seperti ini. Ini apa yang salah ada di sini ya. Kemudian di sini kurungnya 1 kali lagi. Nah, ada 198. Jadi mesin tersebut cost-nya 198. Nah, di sini N-nya ini dalam artian 1 juta unit. Nah, seperti ini. Ini kita pakai satuannya. Ya. Ini satuannya adalah unit. Ini saja satuannya biar gampang diikutin. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita buat tabel. Tabelnya sama dengan yang di sini. Oke, ini bukan jam, tapi unit. Unit yang dihasilkan di tahun yang pertama dan seterusnya. Misalnya, di sini saya tambahkan 123. Seperti ini ya. Ini juga saya tambahkan 123. Oke, ini saya tambahkan 123. Kemudian di sini saya tambahkan 123. Jadi pada ini yang diproduksi pada tahun tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, 10 juta. 10 juta berarti kurang 1 deh. Oke. Harusnya kan hanya bisa digunakan 1.000. Oke, berarti saya hilangkan nolnya 1. Nah, seperti ini. Jadi pas 1 juta. Ya, sekarang depresiasinya ini saya hilangkan dulu. Kita kopas mulai dari awal. Depresiasinya berarti sama dengan 198 dikali dengan unit yang diproduksi tahun pertama. Oke, kita kopas ke bawah. Ini kan, akumulasi depresiasinya sama, kita kopas seperti ini ya. Total akumulasi depresiasi berarti ini ya. Kemudian totalnya sama dengan akhir tahun pertama ditambah dengan akumulasi depresiasi tahun yang bersangkutan dan seterusnya. Kita copy ke bawah ya. Kemudian nilai buku yang di sini sama dengan yang di sini. Ya. Kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi di sini. Nanti kita cek lagi. Ini kenapa? Ini ada 29. Oh iya. Ini kenapa nggak sama ya? Sama dengan itu. Oke, ini baru benar. Kita kopas ke bawah. Oke, pas ya. Di sini 4950. Wah, kenapa beda? Oh ya benar. Selanjutnya total akumulasi depresiasi di sini 198. Oke, nilai bukunya sama dengan nilai buku ini dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Oke, sekarang kita kopas ke bawah. Nah, seperti ini, udah benar ya. Ini adalah untuk metode hasil produksi. Oke, kita lanjutkan mengenai depresi. Depresi ini berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber alam seperti barang tambang, hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan atau pengolahan sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Faktor yang menentukannya sama seperti dengan aktiva tetap lainnya ya. Yang pertama adalah harga perolehannya, yaitu uang yang dikeluarkan sejak memperoleh izin sampai diambil hasilnya. Kemudian taksiran nilai sisa. Artinya di sini residu ya. Apabila selesai dieksploitasi, nilai sisanya berapa taksirannya. Kemudian ada taksiran hasil secara ekonomis yang dapat dieksploitasi. Nah, contohnya, kita langsung contohnya, ini karena simple, jadi tidak usah pakai Excel. Contohnya tanah yang mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 20 juta. Taksiran nilai isinya ada 150 ton, 150.000 ton, sudah dieksploitasi ditaksir nilainya
2 juta. Nah, di sini depresinya, depresi per ton kita cari dulu. Berarti yang didepresi yaitu ini adalah harganya, ya, harga dikurangi dengan nilai sisa. Berarti ini yang didepresi, ya, 20 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan taksiran nilai isinya. Jadi ada 150.000 ton. Berarti ada per tonnya depresinya adalah Rp120. Nah, apabila di tahun X atau di periode X dieksploitasi 1.000 ton, maka depresi, ini bukan depresiasinya, depresinya sama dengan 1.000 dikali dengan 120 ton. Jadi sama dengan 120.000 ton. Oke, next. Kita lanjutkan untuk aktiva tetap, misalnya kendaraan, ya. Nah, di sini ada yang namanya biaya yang dikapitalisasi. Jadi merubah harga perolehan sekaligus depresiasinya. Itu namanya merubah biaya yang akan dikapitalisasi. Nah, di sini ada taksiran umur, di sini yang harus kita lakukan lagi, ya, apabila taksiran umur aktiva dilakukan tidak benar, ya, maka di sini perhitungan depresiasi juga tidak benar, jadi dia harus dirubah. Oke. Oke, next. Kita lanjutkan perubahan harga perolehan, ya. Biaya yang dikapitalisasi ini terjadi pengeluaran-pengeluaran untuk memperbesar fungsi aktiva ini, ya. Ini adalah biaya yang dikapitalisasi. Jadi pengeluaran untuk memperoleh atau memperbesar fungsi aktiva, misalnya ada suku cadang ini yang diganti, nah ini, ya, seperti itu. Jika perbaikan tidak menambah umur aktiva, maka biaya perbaikan tadi dicatat dengan mendebit rekening aktiva, ya. Jadi didebit seolah-olah nilai aktiva tadi bertambah. Oke. Jika dapat menambah umur yang tadinya digunakan 5 tahun harusnya, tapi ternyata bisa digunakan selama 7 tahun, berarti menambah umur aktiva, ya. Maka biaya perbaikan dicatat dengan mendebit rekening akumulasi depresiasi. Oke, kita masuk ke Excel-nya yuk. Oke, kita sudah sampai di sini di Excel-nya. Kita sudah buka. Oke, mungkin saya besarkan, ya, biar kelihatan. Oke, ini saya kecilin. Kecilin saja mungkin, nampak. Mudah-mudahan nampak, ya, di sini. Soalnya adalah tanggal 1 Januari 2014, sebuah kendaraan dibeli dengan harga 90 juta. Umur ekonomisnya diperkirakan 8 tahun dengan nilai sisa 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2019. Jadi kita lihat dari tanggal 1 Januari 2014 sampai 1 Januari tahun 2019. Di sini ada 5 tahun, 19 kurangi 14, ya. 5 tahun kemudian taksiran umur ekonomisnya dirubah menjadi 10 tahun, Tadinya 8 tahun menjadi 10 tahun, berarti ada penambahan sebanyak 2 tahun. Jadi di sini umurnya bertambah 2 tahun menjadi 10 tahun. Dengan nilai sisanya ada 15 juta. Dan metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Dua jurnal yang diperlukan. Oke. Jadi di sini kita bandingkan dulu. Jadi sebelum ada perubahan. Atau di sini kan ya, sebelum ada perubahan, ya. Sebelum ada perubahan di sini kita lihat berapakah nilai di sini kita lihat berarti sama, ya. Di sini harga perolehan oke, ya. HP di sini ada berapa? 90 juta. Kemudian ini kurang besar, ya. Nah, begini. Oke. Kepanjangan enggak apa-apa. Kemudian kita buat number, nah, seperti ini. Kita balikin lagi ke sini, ya, 90 juta. Kemudian di sini nilai sisa
Nilai sisanya di sini ada 10 juta. Oke. Kemudian di sini tadi umur ekonomisnya 8 tahun, berarti ini adalah N-nya ya. Ini adalah N-nya sama dengan 8. Oke. Sekarang kita hitung berapa depresiasinya di tahun yang ke-8. Oke. Kita bisa juga pakai langsung ya. Kita buat akumulasi depresiasi langsung ya. Akumulasi depresiasi tahun, karena terjadinya tahun kelima, berarti tahun yang kelima. Tahun kelima. Ini sama dengan berapa? Kita hitung. Jadi caranya gini, sama dengan tadi terjadinya setelah 5 tahun. Akumulasi berarti keseluruhan ya, artinya total ya. Kemudian dibagi 8, karena di sini N-nya 8. Ini dikali dengan yang didepresiasi. Berapa? Ini 90 juta, dikurangi dengan 10 juta. Baru kita lihat, ini 5/8 ya. Pakai kurung. Ini kurungnya 2. Oke, ini berarti 1. Nah, biar tidak salah ya. Ini kurung lagi. Enter. Nah, ini ada 50 juta. Ini akumulasi depresiasi sebelum perubahan. Oke, mungkin saya geser ke sini ya, biar jelas. Nah, ini sudah ketemu. Ini sebelum terjadi perubahan. Bagaimana kalau setelah terjadi perubahan? Ini sebelum, jadi setelah. Setelah terjadi perubahan, ini untuk harga perolehannya sama ya, cuman di sini bedanya tadi kan N-nya bukan 8, tapi N-nya menjadi 10. Gini ya. Berarti di sini kita hitung berapa depresiasi, akumulasi depresiasi tahun yang kelima setelah ada perubahan. Jadi sama dengan ya, kita bisa juga copy dari sini, nanti dirubah ya. Copy function. Nah, seperti ini kan, kita lihat di sini, bukan 5/8, tapi 5/10. Nah, enter. Jadi 40 juta. Ya kan? Di sini kan ada selisihnya. Jadi ada selisih. Selisih antara sebelum dan setelah perubahan. Ya, jadi sama dengan ini. Dikurangi dengan 40 juta. Nah, sekarang bagaimana dengan buat jurnalnya? Oke, jurnalnya berarti sesuai dengan yang kemarin, sesuai dengan yang tadi ya. Berarti kita debitkan ini akumulasi depresiasi ini ya. Depresiasi seperti ini ya. Akumulasi depresiasi ini berubah. Kenapa? Karena di sini dinilai terlalu rendah. Berarti akumulasi harus tadinya 50 juta menjadi 40 juta. Jadi harus ditambahkan menjadi 10 juta. Jadi ditambahkan di sini akumulasinya sebesar selisihnya. Sedangkan kreditnya adalah laba. Maksud apa ya, laba yang ditangguhkan sebesar. Tadi di sini kendaraan ya, saya lupa. Akumulasinya nggak boleh pakai akumulasi depresiasi sendiri. Jadi harus di kendaraan ya, harus di kendaraan. Harus disebutkan secara detail. Di sini akumulasi depresiasi kendaraan saya geser sini ya. Ya, pada ini bukan laba tapi koreksi laba. Tahun lalu. Nah, seperti ini ya, koreksi laba dari tahun yang lalu. Jadi kreditnya 10 juta. Nah, bagaimana kalau tidak menambah nilai? Berarti di sini aktiva tetaplah yang harus berubah. Ya, ini koreksi laba tahun lalu karena kita lihat di sini hanya koreksi saja. Tapi apabila beda kasus, jadi ada
perubahan, misalnya aktiva tetap tersebut direparasi, dan direparasi tadi ada suku cadang yang harus dibeli ditempelkan ke aktiva tadi, atau mungkin suku cadang yang lama itu diganti dengan yang baru, misalnya seperti itu. Nah, tadi yang salah di sini ada nilai sisa untuk setelah perubahan menjadi 15 juta ya. Berarti di sini kita lihat untuk akumulasi depresiasi nilai sisanya ini kita rubah menjadi 15 juta. Salah. Nah, tadi saya lupa. Nah, ini 15 itu 150. Ini ya 15 juta. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini akumulasi depresiasinya untuk yang kendaraan sekian ya. Ini untuk yang koreksi laba tahun lalu. Bagaimana kalau dengan hal yang lain? Jadi ini tadi ada yang ketiga dah ya. Kita menggunakan yang ketiga. Saya sedang copy saja nanti ya di sini biar lebih jelas. Kalau yang tadi di yang kedua, yang di sini, ini tadi kan hanya apa namanya, hanya mempertaksirkan kembali. Jadi tanggal 1 Januari taksiran umur ekonomis dirubah menjadi 10 tahun dan nilai sisanya 15 juta. Ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kasusnya seperti ini? Tanggal 1 Januari ini sama ya, kemudian harga perolehan harganya sama 90 juta, nilai sisanya sama. Pada tanggal 1 Januari rusak ya, kemudian harus dibeli, harus diperbaiki ya. 10% dari suku cadang mesin kendaraan maksud saya ya, salah tadi ya. 10% dari nilai suku cadang mesin kendaraan, sambungin aja deh. Harus diganti dengan suku cadang baru senilai 10 juta. Dan bisa digunakan sampai umur ekonomi habis, artinya dia tidak menambah umur ya. Suku cadang lama dijual laku 3 juta. Metode depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Bagaimana dengan jurnalnya? Jurnal untuk penggantian suku cadang. Nah, di sini jurnal untuk penggantian suku cadang, prinsipnya yang kita terima taruh di sebelah debit, yang kita keluarkan taruh di sebelah kredit. Ya, di sini yang kita terima apa? Kas. Karena di sini suku cadang lama laku terjual 3 juta. Berarti ada kas yang masuk seperti ini sebesar 3 juta. Oke, mungkin mau hitung lagi ya. Di sini kas yang masuk sama dengan tadi 3 juta. Kemudian yang kita keluarkan, ini belum bagus, oke. Saya buat format sel seperti ini, numbering. Nih, takut saya salah. Ya. Ini berarti, 3 juta sudah ya. Nah, kemudian yang kita dapat itu adalah akumulasi depresiasi. Ini kan apa dua F ya? Depresiasi kendaraan. Nah, akumulasinya sebesar berapa? Ya, berarti di sini akumulasinya sama dengan ya akumulasi tadi kan 5 tahun ya, berarti 5 per 2 berapa tadi? 5 per 8. Oke. Kemudian kali ini yang sudah kita pakai ya. Ini yang didepresiasi adalah 90 juta. Dikurang dengan 10 juta. Ini 10 juta ini berapa ini? 1, 2 lagi ya. 10 juta ini adalah nilai sisanya. Oke. Atau kalau kita ingin apa namanya? Kita ingin secara lengkap biar enak ya. Di sini harga apa namanya? Harga kendaraan di sini. Di sini ada berapa tadi? 90 juta. Kemudian di sini nilai sisa MS, ini nilai sisa. Di sini 10 juta. Oke.
Oke, kemudian di sini N-nya sama dengan 8. Nah, oke ya. Nah, kejadiannya di sini adalah yang ke tahun yang ke berapa? Tahun yang ke eh, tahun yang ke-5. Oke, kita buat jurnalnya seperti ini ya. Yang kita terima adalah kas, kemudian ada akumulasi depresiasi. Yang kita keluarkan adalah suku cadangnya. Yang di sebelah kredit yang kita keluarkan, seolah-olah kita keluarkan mesin sebesar suku cadangnya. Nah, suku cadangnya ini tadi 10% nilainya, 10% dikali dengan tadi harga perolehannya berarti di sini ya, 90 juta dikurangi dengan 10 juta ini harga perolehannya. Nah, seperti ini. Jadi ini kurang besar, nggak nampak ya. Jadi ada 8 juta. Oke, yang kita terima kas dan akumulasi depresiasi. Kemudian di sini adalah mesinnya. Untuk akumulasi depresiasi, di sini tadi kita masih menggunakan apa namanya dari harga perolehan ya, tapi di sini saya lupa ya harga perolehannya tadi yang diganti tadi senilai kali 10%. Persen mana sih? 10% ya. Kemudian dikali, nah seperti ini baru benar. 5 juta. Oke, jadi yang dikeluarkan 8 juta, di sini kas yang diterima 3 juta, akumulasi depresiasinya ada 5 juta, jadi pas. Tapi seandainya suku cadangnya di sini lakunya misalnya 2 juta, berarti di sini nanti akan ada, kalau laku 2 juta ada rugi di sini. Tapi kalau seandainya lakunya 4 juta, nah berarti ada laba di sini. Oke, ini karena pas ya, berarti ya seperti ini aja. Selanjutnya, ini saya buat saja ya biar jelas ya. Ini adalah jurnal. Nah, sekarang bagaimana untuk jurnal pembelian? Tadi kan untuk apa namanya? Jurnal ini untuk penggantian. Itu cadang ya. Kemudian ada jurnal untuk ini penantian, bukan penantian, namanya kurang. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi bukan jurnal penggantian suku cadang, tapi jurnal pembelian suku cadang. Akan mungkin terlalu kurang besar. Saya besarkan lagi di sini. Ya, biar jelas ya, lebih gede lagi. 150. 150, nah seperti ini. Nah, jurnal pembelian kita kan memberikan suku cadang ya. Berarti di sini kita harus untuk jurnal pembelian suku cadang jangan lupa kalau kita beli kita keluarkan uang cash kalau itu memang cash ya. Di sini yang seolah-olah mesinnya baru ya. Mesinnya ini bertambah ya. Sebesar berapa? Sebesar tadi untuk nilai yang 10% ini. Ini kan tadi 10% dari 8 juta. Sebenarnya tadi berapa ya? Suku cadang baru 10 juta. Oh ya, suku cadang baru ini senilai 10 juta. Di sini, nah nilai apa namanya? Kita tambahkan mesin sesuai dengan pembelian suku cadangnya. Nah, bagaimana dengan depresiasi? Depresiasi setelah penggantian suku cadang. Yang pertama kali kita hitung adalah depresiasi tanpa suku cadang ya. Tanpa suku cadang yang diganti. Oke. Di sini depresiasi tanpa suku cadang yang diganti berarti sisanya ya berarti tidak ada
Depresiasi tanpa suku cadang yang diganti di sini saja ya, sama dengan yang didepresiasi itu kan 80 juta ya. Yang didepresiasi tadi, yang didepresiasi. Harga perolehannya 80 juta. Oke, dikurangi dengan berapa? Tadi 10% ini ya. 10% kali 80 juta. Kok 100. Ini 80, 1, 2, benar ya. Nah, seperti ini. Atau 90% dari 90% dari apa namanya? Ini harus dari yang didepresiasi. Oke, seperti ini. Sama aja sebenarnya ya. 90% karena 80 apa namanya? Sisanya tetap hitungnya 90%. Oke, 72 juta atau lebih gampang di sini 100%. Kenapa begini ya? Ini 100% dikurang dengan 10%. Ini kan berarti yang suku cadang yang utuh ya. Kali ya, dikali 8 kali ya, dikalinya adalah harga kendaraan dikurangi dengan nilai sisa atau yang didepresiasi. Berarti ada 80 juta. Nah, seperti ini kolomnya 2, dia langsung pakai. Nah, sama ya, 72 juta. Nah, sekarang di sini ditambah dengan depresiasi cadang yang diganti. Nah, kalau ini yang belum diganti ada berapa? Ada 72 juta, berarti yang diganti hitungannya beda lagi. Berarti yang baru, istilahnya itu yang baru. Yang baru sebesar berapa di sini? Sama dengan tadi suku cadangnya harganya berapa tadi ya? Suku cadang baru 10 juta. Ya, diganti dengan suku cadang baru 10 juta. Kita ngambilnya berarti yang baru. Jadi sama dengan 10 juta. Begini dibagi dengan sisa umurnya. Tadi kan kejadian di tahun yang ke-5 sampai tahun ke-8 ini ada 3. Berarti 3 tahun. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini tanpa suku cadang. Oh ya, ini tadi ada yang lupa apa ya? Sebentar. Tadi yang lupa ini belum dibagi. Oke, berarti tadi belum dibagi. Tadi dibagi 5. Lupa tadi karena apa? Bagi 5. Dibagi 8 karena umurnya 8 tahun ya tadi ya. Sampai 9 juta. Nah, depresiasi suku cadang yang diganti, yang ini, karena nanti akan dihitungnya 3 tahun ke depan. Ya, berarti di sini depresiasi setelah penggantian suku cadang. Ini, oke, saya lebarkan saja. Nah, setelah ada penggantian suku cadang sama dengan kita tambahkan ini yang tanpa suku cadang ditambah dengan yang pakai suku cadang. Berarti inilah hasilnya. Depresiasi setelah penggantian suku cadang itu ada 12.333.333. Oke, selanjutnya bagaimana apabila di sini saya kasih buat ya. Ini soalnya sama. Nah, di sini menambah umur, jadi pergantian suku cadang tadi menambah umur kendaraan menjadi 10 tahun. Oke. Yang lainnya sama. Oke, berarti kita buat jurnalnya. Karena tadi kalau yang di atas di sini tidak menambah umur, berarti di sini debitnya adalah mesin. Ini jurnal untuk yang menambah untuk yang tidak menambah umur. Tapi kalau menambah umur, debitnya adalah akumulasi depresiasi. Nah, seperti ini sebesar tadi berapa di sini 10 juta ya.
Suku cadang baru senilai 10 juta. Oke. Ini kalau menang. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. Kalau membeli dengan kas. Oke. Jadi, saya turunkan ya, biar. Nah, ini jawaban yang di bawah maksudnya. Oke, kita naikkan biar nggak salah fokus ya. Jadi akumulasi depresiasi pada kas. Jadi kita lihat perhitungan depresiasinya. Bagaimana dengan perhitungan depresiasi setelah ada perubahan. Setelah ada perubahan atau penggantian ya suku cadang mesin dari kendaraan tadi maksudnya ya. Kita buat yang lama dulu. Ini tadi kan yang berbeda ada depresiasinya. Kita lihat dulu harga mesinnya ya. Harga mesin setelah penggantian suku cadang. Tadinya kita buat harganya, harga perolehan ya, ya. Sini harga perolehan tadi berapa tadi? 90 dikurangi 10 juta ya. Berarti di sini ada sama dengan 90 juta dikurangi dengan 10 juta. 10 juta. Harga perolehannya tadi, di sini pas di sini, tidak diketahui apakah berarti di sini 90 juta. Ini untuk harga perolehan. Kemudian di sini akumulasi depresiasi awal, artinya sebelum ada perubahan ini ya, kita buat di sini saja ke samping biar ini bisa buat hitung ya. Ternyata di sini ada nilai apa namanya? Ya, ini harga perolehan dulu ya. Akumulasi depresiasi awal di sini sama dengan kita hitung ya. Tadi kejadian di yang kelima, tahun kelima dari 8. Oke, dikali dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Harusnya seperti itu. Ini akumulasi depresiasi awal. Jadi karena ada nilai sisa berarti yang ini dikurangi dengan nilai sisa 10 juta. Sebetulnya nilai sisanya sama ya. Oke. Nah, ada 50 juta. Oke, sekarang setelah ada perubahan. Ini ada perbaikan. Tadi suku cadang baru nilainya 10 juta. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita pakai garis bawah dulu ya. Di sini ada perbaikannya, berarti sama dengan selisihnya. Ini akumulasi depresiasi awal, oke, dikurangi dengan perbaikannya 10 juta. Jadi ada 40 juta. Jadi kita bisa buat berapakah depresiasi setelah ada penggantian suku cadang sama dengan ini akumulasi depresiasinya ya, ada 90 juta dikurangi dengan 40 juta. Nah, ini adalah harga mesin setelah penggantian suku cadang. Jadi ini merupakan book value-nya. Oke, kita tuntaskan materi untuk lebih memahami lagi ya. Di sini aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi, tapi masih bisa digunakan. Ini bisa jadi karena keliru dalam membuat taksiran, bisa juga tidak mampu mengganti aktiva tetap yang sudah habis umurnya. Ya, next selanjutnya di sini aktiva tetap yang tidak berwujud, yang tidak berwujud ini artinya tidak bisa dirasakan dengan panca indera ini, memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva lain. Nah, karakteristiknya adalah
adanya tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaat di kemudian hari. Nah, untuk penilaiannya dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu seberapa besar uang yang kita peroleh, yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tidak berwujud tadi. Jika diperoleh dengan cara dibeli, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian. Tapi jika dengan menukar aktiva lain, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai penukar. Oke, untuk jenisnya, ini ada paten, ini adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu ya, untuk membuat, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu 17 tahun lama ya. Di sini ada istilahnya amortisasi, bukan depresiasi, tapi amortisasi. Jika digunakan dalam proses produksi, dikelompokkan dalam biaya produksi. Tapi jika paten tersebut digunakan untuk penjualan, dibebankan sebagai biaya penjualan. Nah, copyright ini hak yang diberikan kepada pengarang, pemain, atau artis untuk menerbitkan, menjual, mengawasi karangannya, musik, dan atau pekerjaan pementasan. Untuk merek dagang, apabila merek dagang dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan merek dagang tersebut. Kalau franchise, ini adalah hak yang diberikan oleh franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Franchisor itu yang memiliki hak utama atau franchise-nya. Kalau franchisee itu berarti orang yang membeli franchisor. Jadi yang menggunakan apa yang namanya franchise tadi itu namanya franchisee. Kemudian leasehold ini hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam satu perjanjian sewa menyewa. Nah, goodwill ini adalah semua kelebihan yang terdapat dalam satu usaha seperti nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, sehat-sehat selalu ya.